A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inni qad kuntu syarahtu fima madha kitab as-sulami syarhan badi'al itqani mushtamilan ala faraidit tahqiqati wa nukati tadqiqati wa bada'i'il arfani. Maka sesungguhnya sungguh adalah aku itu mensyarah oleh aku pada masa yang telah lalu ianya masa akan apa aku syarah akan kitab sulam akan sebagai satu syarah yang sangat indah. Itqan di dalam wal itqanu ihkam, artinya ketelitian dan kesempurnaan. Lagi yang mencakupi ianya syarah ke atas apa mencakupi? Ke atas permata-permata tahqiqat, penyelidikan, dan masalah-masalah yang tadqiq, rincian mendalam yang ada dalam syarah, dan keindahan ma'rifah. Konon, aku sudah pernah mensyarah kitab Sulam Munawwarak karya Al-Akhdari pada masa yang telah lama, yaitu syarah kabir sebelum syarah saghir ini, sebagai satu syarah yang sangat indah dan sempurna. Bade artinya indah, sedangkan itqan berarti ketelitian dan kesempurnaan. Mushtamilan ala faraidi tahqiqat, yang berisikan, yang mengandung, yang memuat mutiara-mutiara atau permata-permata tahqiqat, hasil penyelidikan ilmiah. Jadi diibaratkan hasil-hasil penelitian dengan mutiara-mutiara, dengan permata-permata. Begitu berharganya, dan juga berisi masalah-masalah tadqiqat, masalah-masalah yang ada rincian mendalam. Nah, di dalam syarah kabir ada rincian yang mendalam, masalah-masalah yang rumit, dan juga berisi keindahan-keindahan ma'rifah. Tadi pada permulaan terdapat lafaz fa inni qad kuntu syarahtu fima madha kitab as-sulami syarhan. Nah, lafaz fa inni hingga seterusnya itu merupakan tauti'ah ataupun pengantar untuk menjelaskan alasan. Apa alasan yang mendorong musannif untuk menyusun syarah ringkas ini? Sebagaimana nanti juga akan dijelaskan pada ucapan beliau, tsumma ra'aitu dan seterusnya. Pada halaman 22. Dan juga pada lafaz fa ini di situ menggunakan huruf taukid ya, inna, yaitu untuk menunjukkan kemuliaan berita, mulianya isi perkataan yang beliau sampaikan, ataupun untuk menempatkannya seolah-olah berada pada posisi sesuatu yang diragukan ataupun diingkari. Makanya pakai inna untuk menguatkan si same sebagai bentuk tawadhu dari pensyarah. Karena beliau merendahkan diri, seakan-akan tidak pantas untuk menjadi orang yang mensyarah kitab sulam dengan sifat-sifat yang akan beliau sebutkan di depannya nanti. Badi al-itqan, faraid tahqiqat, nukati tadqiqat, dan seterusnya. Musannif menganggap ini sebenarnya sesuatu yang patut diragukan atau diingkari karena begitu menonjolnya, begitu kelebihannya yang luar biasa. Maka dari itu beliau menegaskan dengan huruf inna. Kemudian di depannya terdapat lafaz faraid mushtamilan ala faraidi tahqiqat. Lafaz faraid adalah bentuk jamak taksir yang mufradnya adalah faridah. Arti daripada faridah adalah mutiara tunggal yang sangat berharga. Sedangkan tahqiqat adalah jamak muannas salim yang mufradnya itu tahqiq, maknanya dzikru syai'i ala wajhil haqqi, menyebutkan sesuatu sebagaimana adanya secara benar. Ada juga dengan makna isbatu syai'i bidalilin, penetapan sesuatu dengan dalil. Lafaz nukat adalah bentuk jamak dari mufrad nuktah, dibaca dengan dhammah pada nun, nuktah. Pada asal berarti bekas goresan kecil di tanah yang dibuat dengan kayu ketika seseorang berfikir dalam-dalam tentang suatu urusan. Sedangkan tadqiqat itu jamak yang mufradnya tadqiqun, artinya dzikru syai'i ala wajhi fihi diqqah, menjelaskan sesuatu dengan cara yang penuh ketelitian dan kehati-hatian, ataupun dengan makna isbatul mas'alati bi dalilaini, menetapkan satu masalah dengan dua dalil, atau dengan makna yang ketiga isbatul mas'alati bi dalilin wa isbatud dalili bi dalilin,
menetapkan suatu masalah dengan satu dalil, dan kemudian menetapkan dalil itu dengan dalil yang lain. Atau makna yang keempat, istimalul fikri fil ma'ani wal alfadhi, menggunakan daya pikir yang tajam dalam memahami makna-makna dan lafaz-lafaz. وَذَلَّلْتُ فِيهِ شِعَابَ الْمُشْكِلَاتِ عَلَى طَرَفِ الثُّمَامِ وَاسْتَخْرَجْتُ مِنْهُ مُسْتَوْدِعَاتِ أَسْرَارٍ. Dan aku mudahkan padanya syarah. Akan apa aku mudahkan? Akan kepayahan muskilat, yang hal-hal yang rumit. Ke atas apa aku mudahkan? Ke atas ujung thumam, pohon yang lemah. Dan aku keluarkan daripadanya syarah. Akan apa aku keluarkan? Akan simpanan-simpanan rahasia. Lafaz dalaltu di sini diatafkan kepada lafaz syarahtu di belakang. Fa ini kad kuntu syarahtu fima madha kitab as-sulam. Lalu diatafkan pada wadalaltu. Syarahtu wadalaltu adalah aku itu yang mensyarah kitab sulam menjadi satu syarah yang sangat indah, dan adalah aku itu yang memudahkan padanya syarah akan hal-hal yang sulit dan yang susah dipahami. Lafaz tadlil mustaq dari dzallala yudallilu tadlilan. Tadlil artinya adalah ja'lu syai'i dzalilan munqadan, menjadikan sesuatu tunduk dan patuh. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah tashil, mempermudah atas jalan isti'arah tasrihiyah yang tab'iyah. Tasrihiyah ataupun musarrahah sama cik dua kan? Berarti menyuidang isti'arah tasrihiyah, surah haji sebut musyabbah bih buang musyabbah. Ino disebutkan tadlil dalaltu dibuang musyabbah, tashil sahaltu. Dengan jamek yang pertama keberserupa antara tadlil dengan tashil karena ada titik temu di antara keduanya, yaitu sama-sama menjadikan sesuatu mudah setelah sebelumnya sulit. Yang kepinjam tu makna tashilnya kepada tadlil. Ataupun cik atas jalan majas mursal, hal-hal yang sulit dan muskil aku jadikan mudah di dalam syarah. Ala tarafi thumam. Thumam iaitu sejenis tanaman lemah, nabatud dhaif, tanaman lemah yang digunakan untuk menutup celah atap rumah, loteng ataupun atap ya. Hal-hal yang sulit yang ada dalam syarah, yang ada dalam kitab Sulamun Awraq dibuat menjadi mudah oleh Imam Ahmad Malawi ala tarafi thumam. Maksudnya di atas batasan yang paling tinggi, diletakkan di atas yang paling tinggi yang tegak di tempat tumbuhnya. Dan ini merupakan kinayah dari mudah untuk dijangkau. Jadi yang disebut di sini adalah malzum. Yang menjadi malzumnya adalah meletakkannya di ujung thumam. Sedangkan yang dimaksud adalah lazim. Akibatnya yaitu mudah untuk diambil ataupun mudah untuk dipahami. Hai inti berarti no kan gepu sama lagi bak kaya yang lemah, bak kaya mudah. Jadi syarah Sulamun Awraqnya kena hal-hal yang sulit di dalam jihan. Jadi hal-hal yang sulitnya gepu mudah. Ibaratkan lagi pucuk bak kaya yang lemah, musuh pucuk bak rumpun musuh. Hal-hal yang sulit je waktu dah kan. Jadi dia dapat nyan kok berat lemik, kok berat mudah. Jadi dalam kitab Syarah Kabir, hal-hal yang sulit dalam Sulamun Awraq nyan disodorkan, disajikan dalam bentuk yang mudah dah untuk dipahami. Lagi kan.